Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah berhasil naik ke kelas 8. Ya, hari ini kita akan belajar PPKN untuk bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk materi Pancasila tentunya kalian kelas 7 sudah pernah mempelajari mengenai proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saat ini kelas 8 ternyata ada materi tentang Pancasila lagi. Kalau kali ini kita akan membahas bagaimana toh kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk itu perlu kalian ketahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada dua: menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang kedua menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensi bisa kalian baca sendiri. Untuk hari ini kita akan fokus untuk pencapaian tujuan mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, kita langsung ke materi saja. Pancasila ada fungsi dan kedudukannya bagi bangsa Indonesia. Kalau kalian lihat animasinya, kira-kira ada 8 fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya, untuk pedoman mengatur berbagai macam bidang tadi digunakanlah Pancasila, sehingga tidak boleh mengatur pertahanan dan keamanan di Indonesia itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengatur perekonomian itu juga dasarnya adalah Pancasila. Artinya Pancasila di sini berfungsi sebagai dasar negara, dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Itulah fungsi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Baik, lanjut. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga maksudnya, adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Artinya, setiap negara pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, Pancasila sebagai pribadi bangsa itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia kita ini. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila yang berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar
Sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Artinya, kalau ada undang-undang, ada peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah kabupaten atau provinsi, itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Itulah maksudnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berikutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itulah merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, ini berikutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai moral pembangunan. Ini yang terakhir, artinya apa? Pancasila dijadikan kerangka, dijadikan acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Itulah maksud dari Pancasila sebagai moral pembangunan. Itulah tadi 8 fungsi dan kedudukan Pancasila. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan dicantumkan dalam diskusi kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.